Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurikma Indriani dengan NPM 2140501201. Dalam video ini, saya akan membawakan materi sholat sunnah, yaitu jenis-jenis sholat sunnah. Sebelum kita ke inti materinya, mari kita mengetahui apa itu sholat sunnah. Sholat sunnah adalah beragam jenis sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, akan tetapi tidak diwajibkan. Seorang muslim tidak berdosa ketika tidak melaksanakan sholat sunnah, sedangkan melaksanakannya berarti memperoleh pahala. Kembali ke materi, yaitu jenis-jenis sholat sunnah. Yang pertama, sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib disebut sholat qabliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dilakukan setelah sholat wajib disebut sholat ba'diyah. Sholat sunnah rawatib berfungsi sebagai penyempurna jika terjadi kekurangan dalam sholat fardu seseorang. Sholat fardu sendiri hukumnya wajib bagi muslim. Sholat fardu ini pula yang menjadi amalan pertama yang dihisab dalam hari perhitungan. Oleh karenanya, menunaikan sholat rawatib sangat dianjurkan. Sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam total terdiri dari 22 rakaat, yang terbagi ke dalam 5 waktu sholat fardu. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan ketika seorang muslim memasuki masjid. Sholat sunnah ini dianjurkan dilakukan sendiri atau tidak berjamaah. Sholat tahiyatul masjid harus segera dilakukan setelah memasuki masjid dan sebelum duduk. Pelaksanaan sholat sunnah ini akan tidak sah jika Anda sudah duduk, baik itu sebentar maupun lama. Hukum sholat tahiyatul masjid termasuk sunnah. Selain itu, hukum meninggalkan sholat tahiyatul masjid makruh, kecuali dalam kondisi terdesak. Jika Anda memasuki masjid dan imam akan memulai sholat berjamaah, maka diperbolehkan untuk tidak melakukan sholat sunnah. Yang ketiga, sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dapat dikerjakan di pagi hari sejak matahari terbit hingga mendekati pukul 12, yang dapat dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Waktu pelaksanaan sholat duha dimulai dari saat matahari meninggi hingga bergeser ke arah barat atau zawal. Komisi Fatwa Arab Saudi Al-Lajnah Ad-Daimah menjelaskan, waktu awal sholat duha adalah 15 menit setelah matahari terbit. Yang keempat, sholat istikharah. Sholat istikharah merupakan sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan apabila seseorang meminta petunjuk yang sebenar-benarnya pada Allah. Waktu terbaiknya sholat istikharah adalah ketika malam hari setelah sholat isya. Sholat sunnah ini bisa langsung kamu kerjakan tanpa harus tidur terlebih dulu. Seperti beberapa sholat sunnah yang lainnya, akan lebih baik kalau melaksanakan pada malam hari di mana kamu akan merasa lebih khusyuk dalam berkomunikasi atau berdoa kepada Allah. Dalam kesucian malam, diharapkan kamu pun bisa lebih tenang dan fokus. Meski begitu, sholat istikharah juga bisa dikerjakan pada pagi dan siang hari. Yang kelima, sholat tahajud. Sholat tahajud dapat dilakukan di sepertiga malam. Sholat sunnah ini dapat dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal tidak terhingga. Waktu pelaksanaan sholat tahajud secara umum, pelaksanaannya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, mulai dari setelah sholat isya hingga pukul 22 sepertiga malam pertama. Yang kedua, mulai dari pukul 22 hingga 1 sepertiga malam kedua. Yang ketiga, kira-kira 1 jam sebelum memasuki waktu subuh, sepertiga malam ketiga. Jumlah rakaat salat tahajud tidak ada batasannya. Karena itu, bila kondisi tidak memungkinkan, seorang muslim bisa sholat witir 1 atau 3 rakaat sesudah sholat isya. Yang keenam, sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah mu'akkad, artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan.
Salat tarawih merupakan ibadah yang dapat dilakukan umat muslim setiap bulan Ramadan yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara jamaah atau sendiri. Salat tarawih dilaksanakan pada malam hari selama bulan Ramadan. Jumlah rakaat salat tarawih biasanya sebanyak 20 rakaat, dilanjutkan 3 rakaat witir, ada pula yang melaksanakannya sebanyak 8 rakaat dan 3 rakaat witir. Meskipun harus melaksanakan ibadah sholat tarawih di rumah, bukan berarti mengurangi tingkat kekhusyukannya. Justru hal ini dapat menjadi kesempatan untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yaitu ketujuh, sholat witir. Sholat witir merupakan ibadah sunnah yang umumnya dikerjakan sebagai penutup sholat tarawih. Namun, sholat witir sebenarnya dianjurkan untuk dilakukan usai sholat sunnah malam seperti sholat tahajud. Sholat witir biasanya dikerjakan setelah sholat tarawih. Meskipun demikian, diharapkan dikerjakan 3 rakaat. Sholat witir juga dapat dikerjakan sebanyak 1 rakaat apabila kondisi yang tidak mendukung. Sebagaimana kita tahu, banyak sekali keutamaan sholat witir yang bisa didapatkan setiap muslim. Baiklah, itu saja video dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.